Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Devil Zikrila. Saya dari kelas E3 dengan prodi S1 Manajemen. Saya di sini akan memaparkan materi tentang keputusan modal investasi. Pertama-tama saya mohon maaf jika saya tidak bisa on kamera dikarenakan sedang tidak bisa dibuka nih, laptopnya sedang tidak bersahabat dengan saya nih teman-teman, mohon maaf ya. Dan juga PowerPoint-nya juga tidak bisa di F5. Entah kenapa. Mohon maaf jika pemaparan materi saya kurang jelas. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Kita langsung aja ke materinya ya teman-teman. Keputusan modal investasi. Jenis-jenis dari keputusan modal investasi terdiri dari dua, yaitu non-discounting juga discounting. Non-discounting yaitu model mengabaikan nilai waktu uang, sedangkan discounting yaitu model secara eksplisit menggunakan nilai waktu uang. Pembuatan keputusan sering disebut dengan penganggaran modal. Ada dua jenis penganggaran modal, yaitu proyek independen juga proyek mutually exclusive. Proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Contohnya, keputusan Astra International untuk membangun pabrik baru Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Sedangkan proyek mutual eksklusif yaitu suatu proyek yang jika proyek diterima akan membuat ditolaknya alternatif proyek lainnya. Misalnya, keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikannya dengan mesin yang terotomatisasi. Keputusan investasi modal berhubungan dengan investasi pada aset jangka panjang. Ada dua model yang digunakan untuk membuat suatu keputusan investasi modal, yaitu tadi, ada model non-diskonto juga diskonto. Termasuk pada model non-diskonto yaitu payback period atau periode pengembalian. Payback period adalah jangka waktu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awalnya. Fungsi dari payback period sendiri yaitu membantu mengendalikan risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian aliran arus kas masa depan, juga membantu meminimumkan dampak investasi dari masalah likuiditas perusahaan, membantu mengendalikan risiko keuangan, juga membantu mengendalikan pengaruh investasi dalam pengukuran kinerja. 2. Tingkat pengembalian akuntansi atau ARR ya disingkatnya teman-teman, Accounting Rate of Return. Mengukur return proyek dari labanya, bukan dari arus kasnya. Laba berbeda dengan arus kas karena akrual dan deferral. Yang digunakan dalam perhitungannya, laba bersih rata-rata suatu proyek bisa dihitung dengan mengurangi arus kas dengan depresiasi rata-rata. ARR dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah nih ya teman-teman. ARR sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Di mana investasi rata-rata, untuk mencari investasi rata-rata teman-teman yaitu dengan menghitung investasi awal ditambah nilai residu dibagi 2. Alasan penggunaan ARR teman-teman sebagai suatu ukuran screening untuk memastikan bahwa investasi baru tidak akan mempengaruhi laba bersih secara negatif. Yang kedua, untuk memastikan pengaruh yang diinginkan terhadap laba bersih sehingga bonus meningkat. Ya, ARR termasuk dari model non-diskonto. Sekarang model diskonto teman-teman. Model diskonto secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Nilai sekarang bersih dalam artian net present value bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Merupakan selisih atau perbedaan antara nilai sekarang, aliran kas masuk dan kas keluar yang berhubungan dengan proyek. NPV dihitung dengan rumus di bawah nih ya teman-teman. NPV mengukur profitabilitas investasi. Nilai NPV positif suatu proyek menunjukkan adanya peningkatan kekayaan. Model NPV mengasumsikan bahwa semua aliran kas yang dihasilkan oleh proyek segera diinvestasikan kembali untuk memperoleh tingkat kembalian yang diharapkan selama umur proyek. Itu model diskonto.
2. Tingkat pengembalian internal, IRR. Tadi ARR non diskonto ya, ini IRR-nya masuk di model diskonto. IRR adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat diskonto pada saat NPV proyek sama dengan 0. Untuk mencapai IRR, maka P sama dengan I, dengan DF atau deferral sebagai faktor diskonto dan CF sebagai arus kas tahunan, maka dihasilkan persamaan berikut. Jika IRR sudah dihitung, maka IRR dibandingkan dengan tingkat return yang diinginkan oleh perusahaan. Jika IRR lebih besar dari tingkat return yang diinginkan, maka proyek diterima. Jika IRR sama dengan tingkat return yang diinginkan, maka diterima atau ditolaknya proyek sama saja. Jika IRR lebih kecil dari tingkat return yang diinginkan, maka proyek ditolak. Lanjut ke post audit proyek modal. Post audit mengukur kinerja aktual proyek terhadap estimasi proyek tersebut. Post audit juga dapat merekomendasikan suatu tindakan koreksi untuk meningkatkan kinerja atau untuk meninggalkan atau menghentikan proyek tersebut. Adapun beberapa keuntungannya. Pertama, dengan mengevaluasi profitabilitas, post audit memastikan bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan secara cermat. Post audit mempengaruhi perilaku manajer. Post audit memberikan umpan balik terhadap manajer untuk membantu meningkatkan pembuatan keputusan di masa depan. Itu dari post audit proyek modal ya teman-teman. Lanjut ke yang terakhir nih, proyek mutually eksklusif. Banyak keputusan investasi modal yang berhubungan dengan proyek-proyek yang bersifat mutually eksklusif. Dalam kurung artinya saling meniadakan. Metode yang sering digunakan adalah NPV juga dan IRR. Apa sih bedanya NPV dan IRR? Ada dua hal nih teman-teman. NPV mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat return yang diminta. Sedangkan IRR mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk diinvestasikan pada tingkat IRR yang ditentukan. Dan yang kedua, NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sedangkan IRR mengukur dalam nilai relatif. Karena NPV mengukur dampak dari proyek-proyek tersebut terhadap perusahaan, maka memilih proyek yang memiliki nilai NPV terbesar konsisten dengan usaha memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Adapun IRR yang merupakan ukuran relatif profitabilitas hanya mampu mengukur secara akurat tingkat return yang diinvestasikan di internal perusahaan. Nah, itu tadi adalah materi singkat dari keputusan modal investasi, teman-teman. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.